Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini yaitu menyelesaikan masalah eksponen. Di mana dalam menyelesaikan masalah eksponen ini ada langkah-langkah yang akan kita lakukan. Di mana langkah-langkah itu adalah yang pertama kita menganalisis teks terlebih dahulu. Jadi itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita mengubah pernyataan verbal ke dalam model matematika. Jadi dari pernyataan itu kita buat ke dalam model matematika. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah dibawa ke model matematika, maka kita selesaikanlah model matematika tersebut dengan mencari variabel-variabelnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, melakukan interpretasi ya. Artinya menganalisa di sini hasil sesuai dengan pernyataan. Jadi inilah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama perhatikan pada contoh berikut ini. Contoh soal pertama, mari sama-sama kita lihat. Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh virus. Tidak seperti bakteri yang berkembang biak dengan membelah diri. Virus membutuhkan sel inang untuk memperbanyak diri. Virus ini akan menginfeksi sel hidup, menjadikannya tempat berkembang biak, dan mengeluarkan lebih banyak virus baru untuk menginfeksi sel sehat yang lain. Itu mengapa perkembangan biakan virus umumnya jauh lebih cepat dibanding bakteri. Misalkan suatu jenis virus jumlahnya menjadi 2 kali lipat setiap jam pada tubuh manusia. Jika seseorang tertular pada pukul 20 WIB dengan 40 virus, berapa banyak virus pada tubuh orang tersebut saat bangun pagi pada pukul 5? Nah, di sini perhatikan kuncinya adalah kita analisa soal ini dengan sebaik-baik mungkin. Nah, ini lihat di sini bawah. Virus ini jumlah 2 kali lipat setiap jam berkembang pada tubuh manusia. Kemudian pas pada pukul 20 dia 40 virus. Pertanyaannya pada jam 5 atau pukul 5 pagi. Ya, pukul 5 pagi berapa banyaklah virus tersebut. Nah, apa langkah kita? Mari kita lihat sama-sama. Langkah awal tadi kita adalah ya menganalisa yang pertama langkahnya. Lihat di sini. Misalkan mula-mula terdapat virus P virus. Ini kita misalkan saja virusnya itu adalah P, ya. P. Maka ya virus P itu jam 20, pukul 20, P 21, 2P karena 2 kali lipat, 2 kali. Tentunya jam 22, 2 kali lipat dari yang ini. Berarti 2 di sini ada 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Kenapa? Karena di sini kan pernyataan pada ini kan pangkat bilangan berpangkat ya. Eksponen 1 bilangan pangkat dikalikan bilangan berpangkat, pangkatnya dikali. Maka di sini 2 pangkat 2P virus. Berapa jam 5 pagi? Maka ini kalau kita analisa lagi ulang setelah jam 22, jam 23 nih kita buat lagi di sini misalnya pukul 20, pukul 21, pukul 22, 23, 24, habis 24 tentu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Nah, di mana P virus ya, virus P ini dia kalau di sini kalau kita hitung di sini 1, sini 2 ya. Virusnya ya 1, ini 2 kali lipat. Ini kita angkat ke atas 3 kali 4, 5, 6, 7, 8,
Maka ini adalah 9 virus 9 kali ya. Maka di sini bisa kita lihat, maka di sini sama dengan 2 pangkat 9. Ya, 2 pangkat 9 dari mana? Ini, setiap jamnya sekali berkembang biak 2 kali lipat lagi, 2 kali lipat lagi, 2 kali lipat lagi, terus sampai jam 5. Ini jam 5. Nah, selanjutnya tadi kita sudah misalkan virus itu dengan P. Ya, berapa banyak virusnya adalah 40 ya pada soal di atas. Ini 40 soal virusnya. Maka dilanjutkan lagi, nih, lihat lagi. Di sini banyak virus mula-mula P, yaitu kita misalkan saja virusnya itu virus P adalah 40 di sini. Banyak virus pada pukul 5, maka kita sudah dapat persamaannya yang ini tadi. Ya, 2 pangkat 9 P. Dari mana 2 pangkat 9? Karena jam 5. Dia bergerak 1, 2, 3, 4, sampai 9. Terus maka 2 pangkat 9 di sini sebelum ini 2 pangkat 9 P. 2-nya tetap ini 9-nya P, kita gantikan dengan 40, ini 40. Maka ini sama dengan 2 pangkat 9 dikali ya 2 pangkat 9 yang ini awalnya, terus yang sama dengan lagi 40 ini dipecahkan. Nah, dipecahkan. Kita rubah menjadi 2 pangkat 2 kali 10. Karena 40 ini sama saja dengan 40 ini, sini aja, 40 sama dengan 4 dikali 10. Kan 40 juga. Merubah bentuk tetapi tidak merubah nilai. Nih, maka karena ini 4 bisa menjadi 2 pangkat 2 kali 10. Maka di sini dia 10. Nah, kenapa kita pilih 2 pangkat 2? Kenapa pilih angka 4? Untuk supaya bilangan pokok di sini 2 supaya bisa. Karena bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, pangkatnya dikali. Ini akan eksponen ya, dikali. Maka di sini lihat 2 pangkat 9, sini 2 pangkat 2, maka 9 tambah 2 adalah 11. 10 ini tetap. Jadi 2 pangkat 11 dikali 10. Jadi banyak virus pada tubuh orang tersebut jam 5 pagi adalah 2 pangkat 11 dikali 10 virus. Inilah jumlah virusnya. Mudah kan? Nah, ini dalam menyelesaikan persamaan ya, dalam bentuk persamaan yang soal cerita ini bentuk eksponen ini, bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat kuncinya adalah tadi 1, 2, 3, 4. Kita analisa soal dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan lihat lagi pada soal berikut ini. Lihat soal berikut, perhatikan dengan baik-baik ini. Satuan panjang. Nah, satuan panjang sudah kenal semua. Apa itu satuan panjang? Nah, sebelum ditemukan alat ukur pada zaman dahulu, sebelum ada alat ukur, orang-orang menggunakan anggota tubuh untuk mengukur. Muncullah satuan-satuan seperti jengkal, depa, langkah, dan genggam. Namun kini alat ukur dengan menggunakan tubuh ini ditinggalkan karena dianggap tidak relevan. Ukuran anggota badan tiap orang berbeda-beda. Dengan demikian, saat anggota badan digunakan sebagai acuan, maka akan memicu kerancuan pengukuran. Jadi artinya pada penjelasan ini adalah dulu tubuh terus muncul satuan-satuan seperti jengkal dan lain sebagainya. Tapi itu tidak relevan katanya. Kemudian dalam hal pengukuran panjang, satuan yang umum digunakan adalah sentimeter, ya, cm, meter m, dan kilometer km. Namun di Amerika, satuan panjang yang umum digunakan adalah mil di Amerika. Yard atau YD, kaki foot FT, dan inci in ya di Amerika. Bagaimana konversi satuan ini? Ya, konversi antar satuan ini. Artinya dalam bentuk sentimeter, meter, kilometer dengan ini
yard, foot, inci. Inch ya. Nah, baik, sama-sama kita akan selesaikan pada soal ini. Langkahnya adalah, nah, di sini untuk satu yard ya, satu yard itu sama dengan 3 kaki, 3 ft, 3 foot ya. Kemudian satu kaki, 1 ft, 1 foot sama dengan 30,48 cm. Karena ini kan akan dibawa ke dalam bentuk meter, sentimeter, meter, kilometer ya, seperti itu. Nah, kemudian 1 meter itu kan sudah sama halnya dengan 100 cm. Sedangkan 1 meter juga sama dengan 0,001 km. Ya, kebalikan ya dari tangga bilangan ya, seperti ini. Jadi apa langkah kita? Yang pertama tadi adalah, nah, kemudian sebelum ini, panjang sebidang tanah X adalah 50 year. Ya, year ini, 1 year sama dengan 3 ft, ya, 3 foot. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Ya, yang di sini maksud 1, 2, 3. Berikan tanda conteng pada pilihan jawaban yang tersedia. Jawaban boleh lebih dari 1. Jawaban benar lebih dari 1. Yang pertama, pernyataannya adalah jika ada sebidang tanah lain, misalkan tanah Y, misalnya namanya, panjangnya 40 meter, panjang tanah X lebih panjang daripada panjang tanah Y. Ya. Kemudian, yang kedua, panjang tanah X adalah 45,57. Jadi, X 45,57. Sedangkan panjang tanah X tak sampai 0,1 km. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Artinya kita diminta untuk menconteng ini 1, 2, 3. Yang mana yang benar dan mana yang salah. Baik, kita lihat untuk menyelesaikan ini. Yang pertama, tentunya yang tadi ini untuk satuan 1 yard sama dengan 3 foot atau 3 kaki. Nah, pertama lakukan analisis teks. Jadi dari ini kita analisis dulu, ya, analisis, atau kita rubah bentuknya dulu. Dia tadi adalah 50, masih ingat ya, 50. Nah, 1 yard itu sama dengan 3. 1 foot 30, 1 meter adalah 100 cm. Yang ini 1 meter 100 cm. Atau 1 cm ini sama dengan 1 per 100 meter ya. 1 cm sama dengan 1 per 100. Tangga bilangan. 1 per 100 ini kalau kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat kan sama saja dengan 10 pangkat min 2. Ini. 10 pangkat min 2. Bisa kan? Dari mana 10 pangkat min 2? Ini kan sama dengan 1 per 100 sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Nah, kalau 10 pangkat 2, kita rubahkan dia seperti ini. Ya, bentuk merubah bilangan berpangkat menjadi pecahan. Ini ada sifat-sifat operasi pecahan bilangan berpangkat. Kemudian 1 km sama dengan 1000 meter, benar ya ini. Kemudian 1 meter sama dengan, ya dibagi 1 per 1000 km. Ini sama penjelasan di atas. Seperti yang ini kan 10 pangkat 3 ini 1, 2, 3 gitu. Nah, apa langkah kita yang kedua? Langkah yang kedua adalah pernyataan ini kita rubah menjadi model matematika. Nah, model matematika itu diperoleh dari mana? Dari 50 tadi. Akan 50 tadi. Nah, karena ini 50 itu kan sama saja dengan 50 dikali 3 kaki, foot ya. Sama saja. Atau 50 dikali 3 dikali 30,48 cm ini. Ini ya. Atau jadi meter, dia berubah menjadi 50 kali 3 kali 30,48 dikali 10 pangkat min 2 meter. Yang ini senti, yang ini jadi meter. Kita dirubah dulu menjadi meter. Karena yang terakhir itu adalah dalam meter ya. Kemudian langkah ketiga, setelah kita ada
pernyataan atau model matematika seperti ini, kita selesaikan model ini dulu. Ya, kita selesaikan. Maka di sini adalah, lihat di sini 50 yang ini kita tarik semua ke sini. Nah, gitu. Yang ini semua ditarik ke sini ya. Artinya kita selesaikan ini. Sama dengan 5 kali 50. Dari mana 50? Dari sini ya. Yang ini dipecah ya. 50 ini kan sama saja dengan 5 kali 10. Kan 50 juga. Terus kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa kita mencari ini 5 kali 50? Kenapa kan 50 kan ada 25 dikali 2 juga 50. Tidak bisa kita ambil yang ini. Kenapa? Karena kita menginginkan di sini 10. Kenapa 10 dari ini? Karena ada 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 ini dari mana? Nih, 10 pangkat min 2. Kan dari sini. Dari pernyataan ini. Nah, di sini, lihat di sini. Kita lanjut. 50 dirubah menjadi 5 kali 10. Ya, yang ini 3-nya tetap. 30,48. Ini kan koma 30,48. Kita hilangkan koma menjadi 3048. 10 pangkat min 2 yang ini. Ini yang ini. Ya, 10 pangkat min 2 lagi yang ini adalah kita menghilangkan tanda koma di sini. Ya, tanda koma yang ini. Jadi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Intinya adalah ini di sini 3-nya tetap. 30,48 kita rubah menjadi 3048. Tentunya kalau dihilang koma ditambah 10 pangkat min 2. Ya, yang ini tetap 10 pangkat min 2 tetap. Jadi 5 kali 3. Nah, ini 5 kali ini dikumpulkan. Yang 10 ini kan sama dengan 10 pangkat 1. Yang ini 5, ini 3, ini 3048. 10 yang ini, 10 yang ini. Ini kan sama 10 pangkat 1 sini, tapi tidak tulis. 10 pangkat 1 ditambah min 2 ditambah min 2. Karena bilangan berpangkat dikali dengan bilangan berpangkat kan pangkatnya dikali ya, ditambah. Maka di sini sama dengan 5 kali 3 kali 3048 adalah 45.720 dikali 10 pangkat min 3. Dari mana ini? 1 tambah min 2 tambah min 2 adalah min 3. Adalah min 3. Maka 10 pangkat min 3 ini kan kita tarik lagi untuk ngilangin apa namanya, supaya dia tidak ada minnya ini. Min pangkat 10 pangkat min 3. Maka ini 1 2 3. Ini kan 3 1 2 3, maka menjadi 45,72. Maka ini 50 year ini sama saja dengan 45,72 meter. Gitu. Jadi setelah kita analisa, nah langkah terakhir adalah kita lihat pernyataan ini, ya, pernyataan yang tadi. Boleh menconteng lebih jawaban lebih dari 2 yang benar. Kita lihat. Ini yang keempat adalah kita interpretasi hasil yang diperoleh dari yang tadi 50 sama dengan 45,72 ya. 45,72. Nah, lihat di sini. Perhatikan analisis pernyataan. Pernyataan jika ada sebidang tanah lain, misalkan dengan tanah Y, ya, tanah Y panjangnya 40. Ini 40. Ya, tanah Y 40. Y sama dengan 40. Panjang tanah X lebih panjang daripada tanah Y. Ya. X lebih panjang daripada tanah Y. Berapa tanah X? Nah, nih. Tanah X adalah tadi 50 year ya. Sama dengan 40 ini. 45,72. Maka panjang tanah X lebih panjang daripada tanah Y adalah jawabannya benar. Karena ini 40 sedangkan tanahnya 45. Jadi
apa namanya, X ini lebih panjang, ini X-nya. X sama dengan 45,72 yang ini. Sedangkan Y 40, maka X lebih panjang daripada Y. Benar, karena 45,72 lebih besar daripada lebih besar dari 40. Nah, gitu. Kan dia benar. Lihat pernyataan yang kedua. Panjang tanah itu 45,57 meter adalah salah. Salah ya? Seharusnya berapa ya? Seharusnya 45,72. Ini 45,57. Maka salah. Nah, sebab tanah ini 45,72. Ini salah, ini benar. Yang ini benar. Benar. Yang kedua ini salah. Salah ya. Pernyataan yang ketiga, pernyataan panjang tanah X tak sampai 0,1 km adalah benar. Sebab ini panjang tanah X tak sampai 0,1 km. Kita lihat, dia kan 45,72 hasil ini. 45,72. Kalau kita jadikan kilometer, ya berarti ini kan, ini meter ke kilo kan jaraknya 3000. 1000 kan 10 pangkat 3. Karena dia kilometer kan mil dia. Maka kalau 45,72 ini, lihat ini tandanya meter, sini tandanya kilometer. Ini kan ada tangga bilangan ya. Anggap sini meter, sini kilometer. Ya. Kalau ke atas kan dibagi. Ke bawah dikali. Maka kalau 45,72 dikali 10 pangkat min 3 adalah ini. 0,04572, mana lebih besar dari 0,1? Tentu besar 0,1. Maka jawabannya adalah benar. Panjang tanah X tak sampai 0,1 km. Ya. Kan memang tidak sampai. Tidak sampai dari 0,1. Maka jawaban yang ini adalah benar. Nah, gitu. Jadi kuncinya adalah untuk menyelesaikan masalah apa namanya eksponen atau bilangan berpangkat, kita harus teliti dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan tadi. Baik, sampai di sini dulu. Ini mudah, sekali lagi kalau kita ikuti dengan baik-baik. Kalau masih ragu dan bingung, silakan cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Ataupun juga bisa diskusikan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami jelaskan di sini. Sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.